Warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tajim kami tim Padepokan Logajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Dalam indikatornya tentunya semua itu bukan hanya pemikiran, tetapi ada jasadnya. Sebagaimana kita merujuk kepada Prabu Joyoboyo yang sudah mengatakan dewa berbadan manusia, yang artinya bahwasannya secara pemikiran orang yang mempunyai sukma dewa ini atau ruhnya dewa, badannya jasadnya manusia biasa, yang tentunya itu melalui proses-proses islah yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah dalam satu malam itu, untuk dirubah secara intelektualnya, secara keilmuannya itu yang sangat tentunya sangat luar biasa. Jadi bukan hanya pemikiran. Halo, sorry Mas ya, mungkin agak putus ya, Iya. Oke, saya kembali lagi Mas ya. Iya. Oke. Tapi ini jelas suaranya Mas ya? Jelas. Jadi yang dimaksud daripada pemikiran itu tadi kan harus ada jadi pemikiran yang dimaksud itu apakah itu pun sosok, ya kan? Itu yang kembali saya ngomong sampaikan dulu. Indikator ya, sosok itu artinya figur, ya kan? Nah, sementara yang figur, apakah figur ataukah itu merupakan satu ungkapan, ya, gitu. Satu aturan rasa ilmu otak, perumpamaan istilah namun ingin terlihat. Jadi pemikiran yang dibawa di sini adalah satu aturan rasa ilmu otak, perumpamaan istilah namun ingin terlihat. Dalam arti itu pemikiran yang dimaksud itu adalah pemikiran para leluhur. Nah, jadi yang mempunyai dasar kita itu artinya leluhur yang kita miliki itu mempunyai budaya dengan bahasa, gitu. Jadi bahasa yang disampaikan itu yang dimaksud dengan budaya atau dengan bahasa dan budaya itu kan merupakan satu konteks yang memang berkaitan, yang perlu diurai. Jadi ketika kita membicarakan sesuatu yang menjadi satu hal pokok yang tidak jelas, maka disitulah kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kalau seandainya leluhur itu menginginkan untuk rakyat ini atau penerusnya, ya, itu mempunyai cara berpikir yang mempunyai nilai etika, bahasa. Jelas itu berkaitan dengan alam. Makanya sebenarnya kita harus bangga ya jadi orang Indonesia. Sebab dari bahasa saja kita sebenarnya sudah sangat mempunyai satu kesatuan yang mempunyai gelombang terhadap alam. Contohnya, ya, dari dari huruf-huruf yang dirangkai menjadi kata-kata itu semua mempunyai arti, gitu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini banyak sekali harta dan kekayaan. Jadi yang kita bangun dulu itu sebenarnya adalah manusianya, Mas. Manusianya. Tapi karena dengan zaman yang semakin sekarang ini semakin dengan teknologi yang ada, itu mengakibatkan tergerusnya daripada budaya leluhur atau keinginan.
Nah, keinginan leluhur itu sebenarnya adalah Indonesia itu kembali kepada perbuatan etika dan bahasa yang menyatu di dalam dirinya. Nah, kira-kira sepanjang ini paham nggak kira-kira? Paham. Yang saya sampaikan ya. Nah, karena memang orang-orang yang diperjalankan, pastinya orang-orang yang diperjalankan itu, kalau menurut saya, pastinya mereka punya pemahaman yang hampir sama begitu ya. Secara spiritual yang diperjalankan, tetapi kebanyakan spiritual itu kembali masuk ke dalam spiritual itu dan tidak mau kembali ke logika. Mungkin ada yang seperti itu ya, seperti itu mungkin ya. Jadi dia stagnan, tetap di dalam spiritual itu menjalin hubungan yang namanya dengan spiritual atau alam gaib. Makanya ada terkait spiritual yang lengket atau menjadi terbawa ke dalam alam-alam yang diciptakan Allah itu. Ada beberapa alam ya kan, alam malaikat, jin ya kan, dan kemudian alam gaib, kemudian berbagai alam lain lah seperti alam tumbuhan, itu semua mempunyai alam. Jadi kalau mau dibilang untuk penyampaian hal yang spiritual, maka kalau kita berbicara kepada spiritual, itu pasti memahami dari rangkaian-rangkaian itu, uraian-uraian itu. Maksudnya seperti dunia. Dunia itu sendiri kan mempunyai arti kayak gitu. Dasar unsur niat. Itu salah satunya lah, ya kan, bahasa. Tetapi orang yang tidak diperjalankan, dia tidak akan pernah bisa masuk ke ranah itu, Mas. Oke, ya. Dia tidak akan pernah memasuki ke ranah itu. Sebab bagi mereka itu secara realita dan pemikiran, apalagi tuntutan zaman, dan kemudian sistem yang membawa mereka semakin tidak mengerti arti daripada spiritual. Padahal spiritual itu sangat penting, ya kan? Yeah. Karena harus diakui setiap manusia itu mempunyai roh. Roh dalam arti itu kita harus bisa membedakan roh dengan jiwa sejatinya, yaitu raganya, kemurnian. Seperti kemarin ya, kalau nggak salah itu siapa Mas yang di Bekasi itu mengatakan itu sangat benar. Saya setuju. Kang Mikail. Jadi bagaimana? Ya. Kang Mikail ya, Mas Mikail, saya setuju. Karena pembahasan terkait masalah roh dan raga yang sebenarnya itu harus bisa betul-betul menyatu kepada manusia itu sendiri ya. Dari tingkat apa? Dari tingkat kespiritualannya. Nah, sekarang kalau kita bicara spiritual, untuk pada zaman sekarang ini, di akhir zaman ya, bahasanya di akhir zaman, manusia itu memang harus berada di tingkatan spiritual. Karena apa? Karena spiritual itu akan membimbing dia menemukan siapa dirinya. Makanya harus ada punya dasar. Dasarnya apa? Dasar itu, ya, dasarnya itu adalah, kalau bisa dibilang dasar itu adalah titik, Mas. Jadi titik awal dulu. Kita harus mengetahui diri kita itu berawalnya dari mana. Ya, kita harus tahu dulu titik awal kita itu dari mana ya. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdasarkan apa kayak gitu. Ya kan, berdasarkan badan kita ini ada elemen dan kemudian menjadi raga, dan di hidup kita ini di dunia. Semua itu rangkaian kehidupan nyata. Yang ada di dunia ini semua itu adalah nyata dan mempunyai uraian dan rangkaian. Ya kan? Nah, kemudian dengan keyakinan kita itu masing-masing mempunyai keyakinan. Dalam kepercayaan kita itu ada Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Itu kan mempunyai caranya sendiri-sendiri untuk meningkatkan spiritualnya. Untuk apa? Meyakini bahwasanya
apa yang mereka percaya itu ada kayak gitu. Itu apa? Kalau saya ya di Islam itu Allah. Bagaimana Allah itu bisa jadi pertanyaan begini Mas, sebelum ke sana pertanyaannya itu satu dulu yang harus betul-betul kita jawab pada diri kita kayak gitu. Kita ini diciptakan atau dilahirkan? Dilahirkan. Oke, berarti secara logika itu kan bisa diterima ya? Ya. Ya kan? Secara logika itu bisa diterima karena memang kita hidup di tubuh ibu. Ibu itu adalah bumi. Berarti kita hidup sekarang itu adalah di atas tubuh ibu. Gitu loh. Bahwasanya kita juga dilahirkan itu dari rahim seorang ibu. Tetapi ketika manusia itu menjadi manusia, itu rangkaiannya adalah bagaimana saat ketika manusia dengan tubuhnya itu tercipta. Tercipta artinya ada hubungan antara, maaf kalau saya bicara ini, antara kedua orang tua. Maka terciptalah kita. Tetapi terciptanya kita kan ada unsur kayak gitu. Unsurnya ada 4 unsur kayak gitu. Yang dibilang itu 4 unsur. Padahal sebenarnya ada sesuatu lagi kayak gitu kan. Api, angin, udara, dan tanah. Nah, ketika orang tua kita itu memakan sesuatu yang ada di dalam perut bumi, yang ada di tubuh ibu, dan kemudian itu akan menjadi darah bagi diri kita. Dan kemudian itu dirangkai menjadi satu hormon. Betul? Ya, seperti itu kan? Adanya gizi, ya kan? Itu kan 4 elemen yang menyempurnakan kita menjadi satu satuan tubuh yang disebut raga. Raga ini tadi mempunyai apa? Uraian juga, yaitu dari ujung kepala sampai kaki. Di situ ada rangkaian juga, otak, ya kan? Hati, mulut, fungsinya buat apa gitu. Nah, ketika satu rangkaian ini sudah menjadi satu kesatuan, ya kan, menuju ke alam terciptanya manusia itu artinya itu berada di dalam perut ibu.